Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya Dulhaq dengan NIM 050201230778, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Dalam video ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai jarimah untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber. Selamat pagi Mbak Farida. Ya, selamat pagi Mbak. Baik, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum melanjutkan ke pertanyaan, mungkin Mbak Farida bisa memperkenalkan sedikit tentang diri Mbak Farida. Baik Mbak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faikatul Farida, asal instansi dari Rungkut, Surabaya. Pengalaman saya yaitu mengajar guru privat mengaji di rumah. Juga Mbak. Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi kita langsungkan saja ya Mbak ke pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimanakah upaya yang gagal karena alasan di luar kendali pelaku tetap dianggap sebagai percobaan jarimah? Oke Mbak, dalam hukum pidana Islam ini upaya yang gagal karena alasan di luar kendali pelaku itu tetap dianggap sebagai percobaan jarimah jika memenuhi unsur niat dan langkah konkret untuk melakukannya. Lah, menurut ulama termasuk dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Bidayat Al-Mujtahid karya Ibnu Rushd, ini percobaan jarimah ini diukur berdasarkan niat dan tindakan nyata yang mengarahkan kepada terwujudnya kejahatan tersebut, Mbak. Jika kegagalan terjadi karena faktor eksternal, ini seperti investasi pihak lain atau sebab-sebab yang tidak terduga, maka pelaku ini tetap bertanggung jawab atas niat dan usahanya. Meskipun jarimah ini tidak terjadi, namun hukuman dapat berbeda dari hukuman atas tindak pidana kejahatan yang selesai dilakukan atau tergantung pada jenis kejahatannya dan penilaian hakim. Lah, misalnya itu contohnya gini Mbak, ada seseorang yang mencuri. Lah, mencuri ini dia itu naruh barangnya itu sembarangan gitu ya, naruh barangnya sembarangan. Lah, terus dicuri lagi barangnya itu, hasil curiannya dicuri lagi. Lah, ini tuh tetap dihukumi jarimah. Lah, ini tetap dapat dosa dan kemungkinan hukuman takzir, meskipun hukuman potong tangan ini tidak diterapkan karena tidak terpenuhi syarat terjadinya pencurian tersebut, Mbak. Jadi dalam tindakan pidana ini, walaupun dalam perencanaannya kemudian dalam tindakannya belum tercapai pada tingkat klimaksnya, itu Ya, tetap bisa dikatakan sebagai tindak pidana ya Mbak? ya tetap. Ya, baiklah. Baiklah. Terima kasih Mbak atas pemaparan materi yang pertama. Jadi Ya. di sini saya akan memberikan pertanyaan yang kedua ya Mbak ya. Oke. Mengenai bagaimana hukum mendefinisikan percobaan jarimah dan apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai percobaan tindakan jarimah. Nah, gini ya Mbak, dalam hukum Islam atau yang disebut fikih jinayah, percobaan jarimah ini tuh didefinisikan sebagai tindakan yang menunjukkan niat untuk melakukan tindak pidana yang belum sempurna pelaksanaannya karena faktor tertentu. Para ulama juga menguraikan unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan ini dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Bidayat Al-Mujtahid karya Ibnu Rushd. Unsur-unsur tersebut ini adalah yang pertama yaitu adanya niat, Mbak. Yang pertama adanya niat. Pelaku memiliki niat yang jelas untuk melakukan tindak pidana. Niat ini tuh menjadi dasar utama dan menentukan tanggung jawab moral dan hukum. Jadi semua itu, segala sesuatu itu tergantung niatnya awal itu Mbak. Baik Mbak, selanjutnya itu yang nomor 2, tindakan nyata. Pelaku telah memulai perbuatan nyata yang menjadi bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Kayak seperti pencuri itu memasuki rumah yang akan dicuri. Lah, pencuri itu membawa senjata tajam. Nah, itu termasuk tindakan nyata Mbak ya. Yang ketiga yaitu tidak terwujudnya kejahatan. Kejahatan tidak berhasil dilakukan karena sebab eksternal yang berada di luar kendali pelaku, kayak seperti investasi orang lain atau kondisi yang tidak terduga. Jadi sama ini mau mencuri tapi ada situasi yang tidak terduga, yaitu ketahuan gitu ya Mbak ya, ketahuan sama warga, ketahuan sama orang pemilik rumahnya itu. Lah, yang keempat ini kemungkinan terjadinya kejahatan atau yang disebut imkan al-taufik.
Lah, tindak pidana yang diupayakan itu pada dasarnya mungkin terjadi dan bukan hal yang mustahil, baik secara hukum maupun logika, Mbak.